Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Santi dengan NIM 10225035. Saya dari kelas C225. Di sini saya akan memaparkan bagaimana cara memperkuat jati diri dengan pentingnya berbahasa Indonesia dan kecakapan berbahasa di masa kini. Kenapa sih memperkuat jati diri bangsa itu penting? Karena bahasa Indonesia lebih dari sekedar alat komunikasi. Ia adalah urat nadi pemersatu bangsa dan cerminan dari kedaulatan budaya kita. Sejak diresmikan melalui Sumpah Pemuda 1928, bahasa Indonesia telah menjembatani lebih dari 700 bahasa dari seluruh Nusantara. Namun, di tengah arus globalisasi dan dominasi komunikasi digital saat ini, untuk memilih kecakapan berbahasa Indonesia itu sangat mendesak, baik untuk kepentingan identitas nasional maupun individual. Bahasa Indonesia itu sebagai pilar dan komunikasi resmi. Pentingnya bahasa Indonesia terletak di dua dimensi utama. Yang pertama, pondasi persatuan nasional. Yang kedua, alat komunikasi negara. Kecakapan berbahasa di tengah revolusi digital didefinisikan bukan hanya sekedar alat bicara, tetapi juga kemampuan menulis, mendengarkan, dan menyimak secara efektif dalam berbagai konteks, terutama di lingkungan profesional dan digital, yaitu yang pertama, kualitas komunikasi profesional. Yang kedua, literasi digital dan media sosial yang memungkinkan individu untuk berpikir secara kritis dan berpendapat secara jelas atau logis. Yang ketiga, mengelola pengaruh asing. Selanjutnya, ada tantangan dan penguatan di masa kini. Apa saja sih tantangan dan penguatan di masa kini? Yuk simak baik-baik. Meskipun penting, penggunaan bahasa Indonesia menghadapi tantangan besar, seperti dominasi bahasa gaul yang terkadang mengikis tatanan bahasa baku. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan upaya kolektif meliputi revitalisasi pendidikan bahasa, yaitu kurikulum harus lebih fokus pada aspek praktis, analisis teks kritis, dan penulisan ilmiah yang menantang. Lalu yang kedua, ada keteladanan publik, yaitu tokoh masyarakat, pejabat, dan influencer harus menjadi teladan dalam menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar di ruang publik dan media sosial. Lalu yang ketiga adalah penguatan gerakan. Utamakan bahasa Indonesia seperti kampanye untuk memprioritaskan penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik, media, dan dokumen resmi, tanpa mengecilkan pentingnya penguasaan bahasa daerah dan bahasa asing. Kecakapan berbahasa Indonesia yang tinggi adalah investasi jangka panjang. Itu adalah kunci yang membuka profesionalisme, literasi kritis, dan pada saat yang sama juga berfungsi sebagai benteng untuk mempertahankan keutuhan identitas bangsa. Dengan menguasai bahasa kita sendiri dengan optimal, generasi masa kini tidak hanya menjadi komunikator, tetapi juga pewaris budaya yang bertanggung jawab. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata atau kekurangan di artikel saya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga artikel ini bermanfaat untuk kita semua. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.